Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begini cara Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ismail menceraikan istrinya. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar bersama Ismail yang masih bayi di padang tandus tanpa penghuni. Beruntunglah, satu ketika ada Bani Jurhum yang tengah dalam perjalanan melihat ada sumur Zam-Zam di sana. Mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di sana. "Apakah engkau mengizinkan kami untuk tinggal di dekat airmu?" pinta pimpinan Bani Jurhum kepada Siti Hajar. "Boleh saja, namun kalian tidak berhak atas air ini," ujar Siti Hajar senang. Siti Hajar menerima mereka dengan baik karena dia ingin punya teman. Mereka pun menetap dan mengirimkan utusan kepada warganya untuk tinggal bersama mereka di sana, sehingga setelah itu berdirilah beberapa rumah. Sang bayi pun tumbuh menjadi pemuda. Dia belajar bahasa Arab dari mereka. Mereka menyayangi Ismail. Setelah dia balik, mereka menikahkan dengan salah seorang perempuan dari suku mereka. Tidak lama kemudian ibu Ismail, Hajar, meninggal dunia. Di kemudian hari Ibrahim datang menjenguk Ismail. Hanya saja dia tidak menemukan buah hatinya itu. Di rumah hanya ada istri Ismail. "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami," ujar perempuan itu ketika ditanya kemana Ismail. Kemudian Ibrahim menanyakan ihwal penghidupan dan kesejahteraannya. Istri Ismail menjawab, "Kami dalam kondisi yang buruk dan hidup dalam kesempitan dan kemiskinan." Setelah itu Ibrahim berpamitan, "Apabila suamimu datang, sampaikan salam saya kepadanya dan sampaikan pesan bahwa dia harus mengubah ambang pintunya," ujar Ibrahim menitip pesan kepada istri Ismail. Begitulah, saat Ismail datang, maka istri Ismail seolah-olah lupa akan sesuatu. Untunglah Ismail bertanya, "Apakah tadi ada orang yang datang?" Istrinya pun menjawab, "Ya, tadi ada orang tua begini. Dia bertanya kepadaku ihwal engkau, maka aku menceritakannya. Dan dia pun bertanya ihwal kehidupan kita, dan aku pun menceritakannya bahwa kita dalam kepayahan dan kesusahan. Apakah dia berpesan sesuatu kepadamu?" tanya Ismail kemudian. "Benar, dia menyuruhku menyampaikan salamnya kepadamu dan menyuruhmu mengubah ambang pintu rumahmu," jawabnya. "Dia adalah bapakku. Dia menyuruhku menceraikanmu. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu," ujar Ismail. Selanjutnya Ismail pun menceraikan istrinya, kemudian mengawini wanita lain dari Bani Jurhum. Pada suatu ketika, Ibrahim datang lagi ke rumah Ismail. Sayangnya, Ismail juga sedang tidak ada di rumah. Ibrahim hanya mendapati istri Ismail yang baru. "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami," kata istri Ismail kepada Ibrahim. "Bagaimana keadaan penghidupan dan kondisi kalian?" tanya Ibrahim kemudian. "Kami baik-baik saja dan berkecukupan," jawab istri Ibrahim sembari memuji kepada Allah Ta'ala. "Apa yang kalian makan?" Ibrahim bertanya lagi. "Daging," jawab istri Ismail. "Apa yang kalian minum?" Lagi-lagi Ibrahim bertanya. "Air," jawab istri Ismail. Selanjutnya Ibrahim berdoa, "Ya Allah, berkahlah mereka pada daging dan air." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat itu mereka belum memiliki makanan pokok berupa biji-bijian. Seandainya mereka punya,
niscaya Ibrahim akan mendoakannya supaya biji-bijian itu diberkati. Nabi bersabda, daging dan air memang ada pada selain penduduk Mekah, namun tidak cocok menjadi makanan pokok. Apabila suamimu datang, sampaikanlah salamku kepadanya dan suruhlah dia menetapkan ambang pintu rumahnya, ujar Ibrahim berpamitan. Seperti biasa, ketika Ismail datang, dia bertanya, apakah ada orang yang datang? Si istri menjawab, ada seorang tua yang baik penampilannya. Si istri memuji Ibrahim, dan dia menanyakan ihwalmu kepadaku. Lalu aku pun menceritakannya. Dia bertanya kepadaku ihwal penghidupan kita, maka aku pun menyampaikannya bahwa kehidupan kami baik-baik saja. Apakah dia pesan sesuatu kepadamu? Ismail bertanya. Si istri menjawab, dia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu untuk mengokohkan ambang pintu rumahmu. Dia adalah ayahku dan engkau merupakan ambang pintu itu. Dia menyuruhku untuk tetap mempertahankan perkawinan kita, ujar Ismail. Beberapa waktu kemudian, Ibrahim datang lagi. Kala itu Ismail tengah meraut anak panah di bawah pohon dauha dekat sumur Zam-Zam. Ketika Ismail melihatnya, dia bangkit dan menyambutnya dengan ceria. Hai Ismail, sesungguhnya Allah memberiku sebuah perintah, ujar Ibrahim beberapa saat kemudian. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, jawab Ismail. Apakah kamu akan membantuku? Aku akan membantumu, jawab Ismail lagi. Sesungguhnya Allah menyuruhku membuat suatu rumah di sana, ujar Ibrahim sembari menunjuk ke tumpukan tanah yang lebih tinggi dari sekelilingnya. Selanjutnya, mereka pun membangun fondasi Baitullah. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.